Halo Bray, apa kabar semuanya? Balik lagi di konten saya, konten seputaran perkaki-kakian mobil. Itu di channel CK2M yang akan membahas perkaki-kakian mobil. Karena saya bergerak di bidang kaki-kaki mobil dan perkenalkan nama saya Cibray. Saya salah satu mekanik di bisa dibilang ibu kota ya. Tepatnya saya bengkel yang tempat saya kerja itu di Tangerang Selatan. Oke, apakah di sini ada yang udah tahu komponen kaki-kaki itu apa aja sih? Nah, komponen kaki-kaki itu terdiri dari beberapa part atau yang lainnya ya, dari mulai rack steer, terus long terot, subleker, support, ya pokoknya banyak lah. Nah, di konten kali ini saya akan membahas satu persatu ya. Pembahasannya itu ya versi saya sendiri yang saya ketahui gitu. Nah, di depan saya ini ada Rextir. Rextir ini Rextir EPS. Nah, yang saya ketahui Rextir itu ada tiga jenis. Rextir mekanik, Rextir HPS, dan Rextir EPS. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, kita eh, kasih pengertian dulu. Rextir itu apa sih? Rextir merupakan komponen penghubung antara kemudi dan kaki-kaki atau roda gitu. Cara kerja Rextir itu sebenarnya simple banget gitu. Cara kerjanya yaitu mengarahkan roda ke kanan atau ke kiri sesuai arahan pengemudi. Contoh kecilnya gini nih ya. Ini kita ibaratkan Rextir nih, Rextir ya. Nah, ketika si pengemudi atau ya driver lah ya memutar setir ke kiri, maka si roda akan berputar ke kiri. Dan ketika pengemudi memutarkan setirnya ke kiri, maka roda juga akan berputar ke kiri. Nah, itu konsep tekstil itu kayak gitu, kerjanya kayak gitu. Kerjanya yaitu mengarahkan roda ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, si Rextir itu ada tiga jenis ya tadi ya. Rextir mekanik, Rextir HPS, dan Rextir EPS. Nah, Rextir mekanik itu tanpa bantuan apapun. Jadi, bisa dikatakan Rextir mekanik itu mengandalkan tenaga kita sendiri. Ya memang ya, kalau belum EPS atau HPS, maka di saat parkir, di saat kita parkir, waduh, kita memerlukan tenaga yang berlebih. Nah, si Rexir mekanik ini seperti ini nih, seperti ini atau seperti ini ya. Nanti saya taruh gambarnya di atas. Atau si Rexir mekanik ini terdapat pada mobil carry terus SS, ya mobil-mobil dulu lah, mobil-mobil dulu. Nah, keunggulan si Rexir mekanik ini perawatannya sangat-sangat mudah. Itu. Yang kedua, Rextir HPS. Sesuai namanya, HPS itu Hydraulic Power Steering. Jadi, power si Rextirnya ini dibantu tenaganya sama putaran mesin. Karena di Rextir HPS ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, Rextir HPS ini seperti ini, terdapat pada mobil Innova Ribbon, Fortuner, nah, pokoknya yang ada fluid gitu, ada olinya. Nah, itu pasti Rexir HPS. Rexir HPS itu terdiri dari beberapa bagian ya, jadi perputaran gitu. Ada Rexirnya sendiri, ada selang selang power steeringnya itu ada tiga ya. Selang power steering itu ada selang power steering high, ada selang power steering low atau selang balikan, dan ada selang supply. Lalu ada pompa power steering. Lalu ada tabung. Nah, jadi secara kerjanya dari tabung ini misalkan kita ibaratkan tabung, terus nyuplai ke eh, ada sambungan selang disuplai ke pompa power steering. Sama pompa power steering itu ditekan biar gimana caranya sih supaya Rexir HPS ini biar bisa enteng.
ditekan ke rekstir. Nah, udah direkstir, ada selang balik lagi, namanya selang low, balik lagi ke tabung. Nah, gitu cara kerjanya. Nah, cara kerjanya udah kita jelasin. Nah, menurut saya antara perawatan reksir HPS dan EPS itu 11-12 lah. Ada yang perawatannya lebih simpel HPS dan ada juga perawatan yang simpel EPS. Nah, sekarang kita, oh ya, di di power steering HPS ini menurut saya ada dua model. Ada model yang reksir biasa dan ada model yang seperti ada worm, ada kayak apa ya? Kayak tabung mungkin. Ya pokoknya worm, nanti di sini nih saya kasih liatin ya. Kayak gitu. Yang ketiga reksir EPS. Mobil-mobil zaman sekarang udah pasti memakai reksir EPS. Sesuai judulnya, Electric Power Steering. Nah, si reksir ini kenapa bisa ringan? Dibantu sama kelistrikan. Nah, untuk menyalurkan listrik biar si setirnya ringan, ada beberapa bagian. Ada modul, ada motor, gitu. Cara kerjanya sama. Ketika si kontak kita on kan atau kita hidupkan mesin, nah si modul itu udah standby. Udah standby buat ngasih apa ya, perintah ke motor supaya menggerakkan si setir ketika si pengemudi menggerakkan setirnya ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, ini di modul ini ada otaknya power steering lah gitu modul. Nah, si Rex Repes ini anti banget terhadap air. Awas jangan sampai kebanjiran, jangan sampai nerjang. Apalagi Rexir yang model kayak gini nih. Nah, di dalam Rexir EPS ini juga ada dua tipe. Tipe yang seperti ini. Nah, ini tipe cuma kayak gini doang. Ini Rexirnya murah. Menurut saya murah lah ya. Karena modul motornya ada di bawah setir. Ada di kolom setir gitulah ya. Nah, yang kedua, yang seperti ini. Rexirnya tuh. Dia di bawah, nyatu dengan motor, nyatu dengan modul ya. Gitu. Nah, disambungkan dengan kabel-kabel kayak gini buat menyambungkan kelistrikannya. Nah, si Rexir ini terdapat pada Honda Jazz, Friend, CR-V. Rata-rata di mobil Honda model-modelnya kayak gini. Nah, yaitu Rexir EPS. Apa saja yang sering mengalami kerusakan? Itu. Tadi udah jelas ya, Rexir mekanik terdapat pada mobil carry. Rexir HPS, Hydraulic Power Steering, terdapat pada Innova, Fortuner. Dan Rexir EPS itu Electric Power Steering udah banyak di mobil-mobil yang lainnya, mobil-mobil zaman sekarang. Dari mulai Agia, Brio, terus apalagi ya, PW, udah banyak lah gitu. Nah, yang akan kita bahas yaitu kendala Rexir atau penyakitnya seperti apa sih Rexir itu. Rexir terdiri dari beberapa bagian. Nah, ini saya udah bongkar. Ini Rexir Honda Brio. Udah saya bongkar. Ada beberapa part. Rexir yang model motornya di atas sama yang di bawah beda ya. Nanti next mungkin akan kita bahas yang motornya di bawah. Nah, sekarang kita bahas yang motornya di atas gitu. Nah, kelebihan si buat Rexirnya yang di atas ini ketika menerjang genangan atau banjir itu enggak terlalu riskan lah. Beda dengan Rexir kayak gini nih yang motornya di bawah. Gitu. Nah, si Rexir EPS yang normal, bukan normal ya, sering kita temui, sering kita jumpai. Seperti ini. Ada rumahnya, ada astir, ada pinion, dan ada beberapa bagian part. Ini penutup atas, ini penutup setelan, dan ini setelan. Dan ini ada pernya. Pernya ini jangan nyampe hilang. Itu. Nah, yang sering terjadi pada Rexir EPS ini, karena kan di sebelah kiri ini ada sejenis busing. Nah, di sini saya ada beberapa busing, 3 biji ya, 3 biji. Busingnya berbentuk seperti ini, berbentuk teflon bulat dan nyesuaiin dengan diameter si asnya, diameter si as.
Kalau si busing ini udah terjadi pengikisan atau haus, karena kan ke ini teflon, terus digerakin sama si asetir kayak gini aja terus ketika bulak belok, maka lama kelamaan sering bertambahnya usia, sering bertambahnya umur mobil, atau bisa juga pemakaian yang menurut saya jabrah, pemakaian mobilnya jorok. Misalkan ketika parkir tek tek tek, tek cepet gitu langsung mentok. Nah, itu nggak bagus. Itu akan mengakibatkan si gigi pinionnya cepet aus kayak gitu. Nah, ketika si teflonnya ini aus, ini lebih baik diganti, lebih baik diganti ya. Tetapi ada beberapa mekanik yang si teflonnya ini diganjal, buat menghemat biaya mungkin ya. Karena kalau saya sendiri biasanya diganti si teflonnya. Ganti teflonnya. Ketika teflonnya udah bagus, terus kita lihat juga di gigi pinionnya. Gigi pinionnya apakah haus? Karena ada beberapa kendala penyakit. Penyakit tekstur ketika digoyangin, misalkan tekstur kayak gini ya. Nah, tekstur kayak di gini-gini, ketika cetak 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 atau tek tek tak tek tek tak tak tek. Nah, itu bisa juga dari si gigi asnya yang aus, gigi asnya aus, karena kan ini gigi as sama gigi pinion ini saling bergesekan kayak gitu. Ketika si gigi asnya aus, ya pasti menyebabkan bunyi kayak gitu. Nah, caranya gimana sih? Apakah si Rexir ini bisa di repair atau harus diganti baru? Jawabannya sangat bisa di repair. Untuk busing yang aus kita ganti. Untuk gigi rek yang aus juga biasanya kita tambah daging kayak gitu. Nah, tambah dagingnya itu sesuai kemampuan mekanik ya. Ada yang menggunakan las karbit, ada yang menggunakan las kuningan. Itu sesuai kemampuannya. Karena menurut saya apapun yang dilakukan mekanik untuk memperbaiki suatu komponen, ya tetap ujung-ujungnya untuk memperbaiki, untuk bisa lebih enak lagi, untuk bisa kembali menormalkan kinerja rekstir kayak gitu. Terus apa lagi ya? Rekstir udah saya jelasin, dan lagi-lagi saya tekankan sekali lagi, ini versi yang saya ketahui, ini versi wawasan yang saya ketahui. Dan apabila ada teman-teman, ada kawan-kawan, ada saudara-saudara yang lebih paham rekstir, monggo silahkan di komen. Mungkin pembahasan saya ini kurang detail atau kurang apalah gitu. Silahkan di komen, ditambahkan apanya yang kurang, silahkan atau apabila mau ngasih masukan silahkan di komen. Welcome, kita ngobrol bareng-bareng. Oke, ini pembahasan Rexir saya anggap cukup sekian ya. Karena Rexir EPS ini nggak terlalu banyak part-part lah ya gitu. Ada Rexirnya itu sendiri, ada modul, ada motor, dan ketika modulnya rusak, ketika motornya rusak, otomatis si setirnya akan berat kayak gitu. Terus si Rexir HPS itu terdiri dari tabung, selang, pompa power steering, si Rexirnya sendiri, sama satu lagi silsilan. Nah, ketika bocor, si Rexir HPS ini akan mengakibatkan kinerja si power steering atau si Rexir ini nggak akan 100% bagus. Karena ketika disuplai bocor, karena akan mengakibatkan akan agak berat. Dan beratnya itu ada beberapa bagian, ada beberapa kerusakan ya, bisa dari kebocoran, bisa dari pompa. Nah, kalau misalkan si selang atau ada yang bocor, salah satu selang atau registernya bocor, nah di tabung ini otomatis kan disuplai, tapi balikannya udah sedikit. Nah, ketika di tabungnya ini udah habis, maka akan merusak pompanya itu sendiri.
kayak gitu. Nah, jadi untuk perawatan itu selera ya. Ada mobil yang lebih enak perawatannya di HPS, atau ada mobil yang lebih enak perawatannya di EPS. Itu tergantung si pemiliknya. Karena nggak bisa disamaratakan ya. Di EPS modulnya mahal, terus motornya mahal. Di HPS menurut ada beberapa bagian terlalu ribet. Harus ada selang, ada pompa. Pompa yang paling mahal ya, pompa power steering yang mahal. Karena kalau silsilan bisa diganti. Nah, yang lebih ringan lagi reksir mekanik. Reksir mekanik nggak ada bantuan apapun, pure tenaga kita sendiri buat memutar-mutarnya gitu. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan silakan kalau video saya bermanfaat silakan di share. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.